Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai sistem kendali logika dan sistem kendali sekuensial. Saat kita akan mengendalikan motor listrik itu nanti akan berada di dalam sistem yang lain yang ada di sebuah mesin, di mana di dalamnya pasti ada sistem elektronik, di dalamnya pasti ada aktuator elektroneumatik, ataupun di dalamnya pasti ada banyak sensor. Nah, supaya sistem bekerja, tentunya di situ membutuhkan pengendalian dengan logika dan sekuensial tertentu. Jadi motor listrik itu kapan dia harus hidup, kapan dia harus mati, kapan dia harus berputar arah, kapan dia kecepatannya harus diatur, itu berdasarkan syarat tertentu. Ya. Nah, syarat tertentu tadi itu akan diolah di controller, kemudian memberi keputusan motor listrik harus berhenti, motor listrik harus berputar. Ya. Nah, dari syarat yang ada itu harus diolah di controller. Nah, bagaimana controller itu mengolah? Di dalam kendali diskrit nanti kita akan mengenal namanya kendali logika dan sekuensial. Maka nanti hari ini kita akan mendiskusikan itu, bagaimana kendali logika dan kendali sekuensial untuk pengendalian sebuah sistem mekatronik. Dalam hal ini salah satunya adalah aktuator motor listrik. Oke, mari kita lihat dari PowerPoint yang akan saya jelaskan berikut ini. Semangat, selamat belajar. Selamat pagi semuanya. Jadi kita hari ini ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem pengendalian secara logika dan sekuensial untuk di sistem mekatronik kita. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang elemen-elemen penyusunnya, baik yang mekanik, kemudian elektrik. Nah, nanti mekanik dan elektrik ini membutuhkan cara berpikir atau logika tertentu supaya sistem itu nantinya bisa bekerja sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, kita mulai di sini. Nah, ini ada gambar, sengaja saya pilih gambar ini untuk menunjukkan dua hal gitu ya. Yang pertama, ini adalah input, kemudian yang di tengah ini adalah kontrol, dan yang di kanan itu adalah output. Nah, kontrol sengaja kita bagi dua, ada di sini. Satu di atas ini adalah relay, sedangkan yang di bawah ini adalah PLC. Jadi nanti cara pengendalian baik logika dan sekuensial itu bisa dilakukan dengan menggunakan relay dan bisa dilakukan juga dengan menggunakan PLC. Nah, hari ini kita akan membahas cara berpikirnya, bagaimana logika dan sekuensial itu, dan latihannya adalah contoh-contohnya. Kita baru fokus untuk menggunakan relay. Nanti pertemuan selanjutnya bagaimana kita memberi pengantar jika relay itu digantikan dengan PLC, gitu ya. Nah, balik ke apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita bicara tentang sistem mekatronik, itu dilihat dari benda kerja. Ada N efektor yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan benda kerja, dan N efektor tadi diletakkan di manipulator, gitu ya.
kemudian yang menggerakkan itu adalah aktuator, kemudian yang mendeteksi benda itu adalah sensor, gitu ya. Nah, kemudian sensor tadi maupun aktuator tadi itu dikendalikan oleh otak. Dalam hal ini bisa komputer, PLC, microcontrol, dan juga bisa menggunakan hardwire menggunakan relay, ya. Ini sudah kita pelajari. Nah, kita nanti akan melihat dari sini. Jadi saat kita bicara masalah sensor, maka di sini kita bicara nomor 1 di sini, ini adalah input. Saat kita bicara masalah kontrol, maka di sini adalah otaknya. Sedangkan saat kita bicara aktuator, di sini adalah outputnya. Jadi input, proses, output, kemudian terhubung dengan keempat, ini adalah sistem mekanik kita, gitu ya. Jadi dari input sensor, kemudian diproses di dalam sistem otak, gitu ya. Kemudian aktuator di sini akan bekerja untuk menggerakkan mekanisme kita, ya, akan handling material yang ada, gitu ya. Jadi 4 blok ini kita akan lihat, nanti kita akan banyak fokus di blok yang kedua. Karena di 4 ini sudah kita pelajari, di 1 ini sudah kita pelajari, di 3 di sini sudah kita pelajari. Nah, kita sekarang akan masuk ke yang 2, ya. Jadi kalau dilihat tadi, input itu berupa tombol dan sensor. Proses itu bisa berupa hardwire atau PLC. Ini hardwire pakai relay, ini PLC pakai programmable logic control, ini adalah komputer. Kemudian outputnya itu bisa berupa pneumatik, hidrolik maupun motor listrik. Kemudian output ini nantinya akan menggerakkan sistem mekanik kita, end effector, manipulator, konveyor, dan sebagainya. Nah, di dalam sistem mekanik kita, untuk menyusun konveyor, menyusun end effector, ini ada komponen-komponen mekanik, gitu ya. Dibutuhkan komponen mekanik. Nah, sekarang saat kita bicara masalah proses, di sini kita perlu melakukan satu rencana, ya, supaya input dan output maupun sistem mekanik di sini bisa kita proses sesuai dengan tugas yang harus dilakukan. Nah, tadi di dalam proses di sini itu kita bisa melakukan dengan cara hardwire dan melakukan dengan menggunakan PLC. Baik hardwire menggunakan relay ataupun PLC di sini, kita harus menanamkan logika atau sekuensial di dalamnya. Ya. Kalau hardwire pakai relay, logika atau sekuensial yang ditanamkan itu tadi itu dengan menggunakan sambungan-sambungan kabel. Tetapi kalau PLC, logika atau sekuensial yang ditanamkan di sini itu berupa program. Ya, contoh sederhana. Misalnya ini tombol akan menghidupkan lampu, misalnya gitu ya. Outputnya ini berupa lampu. Maka jika ada satu tombol dan ada satu lampu, saya ingin prosesnya adalah jika tombol ditekan, lampunya menyala. Jika tombolnya dilepas, lampunya mati. Ya. Nah, di sini berarti kita harus
menanamkan logika ataupun sekuensial yang ada di sini, gitu ya, supaya saat tombolnya ditekan lampunya menyala. Nah, kalau menggunakan hardwire, itu ya, nanti kita harus menyambung kabel bagaimana supaya jika tombol ditekan lampunya menyala. Nah, kalau kita bicara dengan PLC, kita menyambung kabel dan membuat program supaya lampunya menyala. Ya. Jadi tombol ditekan, lampunya menyala. Di sini kita bisa lakukan dengan hardwire, dengan PLC, dan harus ditanamkan logika di dalamnya. Oke. Nah, kira-kira kalau kita melihat adalah seperti ini. Jadi ada input, ada kontrol, ada output. Dibagi hardwire sama programmable. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah hardwire. Jadi tombol nanti dihubungkan dengan relay gitu ya untuk menghidupkan lampu. Kalau di sini tombol dihubungkan dengan PLC untuk menghidupkan lampu dan kemudian PLC diprogram. Di sini tombol disambungkan pakai kabel dengan cara tertentu supaya lampunya menyala. Ini tombol dihubungkan ke kabel ke PLC, kemudian dari PLC dihubungkan ke lampu dan PLC-nya diprogram supaya tadi tombolnya ditekan lampunya menyala. Jadi kalau hardwire program itu adalah kabel-kabel yang disambung dengan cara tertentu. Kalau PLC itu program itu ditulis menggunakan bahasa program tertentu, gitu ya, menggunakan software. Jadi di sini kabelnya itu bisa berupa logika-logika tertentu, gitu ya, disambung dengan cara yang sesuai dengan logika yang diinginkan. Yang di sini ini tidak, logikanya itu tidak disambung pakai kabel tapi dibuat dalam bentuk program. Ya. Nah, baik nantinya itu disambungkan dengan menggunakan kabel atau ditulis menggunakan program, kita akan menggunakan standar bahasa yang sama. Ya. Nah, ini banyak dipakai untuk orang-orang kontrol waktu itu, gitu ya. Namanya diagram ladder. Jadi nanti diagram ladder ini bentuknya kayak di bawah ini. Ini kenapa kok digambar di sini? Ya. Karena ini sesuai dengan standar yang ada. Supaya apa? Nanti kalau Anda menggambar dengan standar yang sesuai dengan standar yang ada, itu orang lain akan mudah memahami bahasa Anda. Ya. Nah, kenapa disebut ladder? Karena ini kayak tangga. Ini adalah pegangan tangan kiri, pegangan tangan kanan, dan ini adalah injakan kaki kita. Nanti kalau disusun dia kayak tangga gitu ya. Ada injakan kakinya ada banyak, ini terus kemudian pegangan tangan kiri dan tangan kanan. Maka disebut ladder atau tangga. Nah, balik ke dalam diagram ladder, tentunya di sini itu perlu digambar dengan menggunakan simbol. Ingat, saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa bahasa orang mekatronik, bahasa orang kontrol, bahasa orang teknik itu adalah bahasa gambar. Dan gambar-gambar itu digambarkan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan simbolnya itu standar. Ya, sehingga kalau Anda menggambar simbol sesuai dengan standar yang ada, orang lain akan mudah memahami. Nah,
Tadi saat kita bicara di sini, ini kita bicaranya input, kontrol, output. Ya, kontrolnya nanti kita fokus kalau berupa relay. Ya. Nah, di sini ada input berupa tombol dan sensor gitu ya. Maka kita harus tahu simbolnya tombol, simbolnya sensor itu bagaimana. Terus di sini ada relay, simbolnya relay bagaimana. Di sini ada lampu, output, simbolnya lampu bagaimana. Ya. Jadi semua nanti akan digambarkan menggunakan bahasa simbol. Oke. Nah, ini adalah simbol dari switch, ini adalah simbol dari lampu. Nah, kita lihat satu persatu. Ini kemarin kita sudah mempelajari, gitu ya. Ini saya ulang lagi karena kita akan membahas tentang otaknya, logikanya. Tombol, ya, tombol ada dibagi menjadi tombol push button, ada yang tombol detain. Simbolnya ini Anda lihat, detain itu bedanya di sini ada pegas, ya, ada simbol pegas di sini. Kalau di sini simbolnya garis putus-putus saja. Maka tombol yang ada di sini karena kondisi saat tidak ditekan dia terbuka, maka di sini disebut tombol normally open. Kalau di sini kondisi tidak tertekan dia tertutup, maka disebut tombol normally close. Normally open berarti posisi normal, posisi tidak ditekan, dia terbuka. Normally close berarti posisi normal, posisi tidak ditekan, dia tertutup. Nah, dibagi ada yang push button, ada yang detain. Bedanya apa? Push button kalau ini ditekan, dia akan berubah. Misalnya kalau ini terbuka normalnya, kalau ditekan dia akan tertutup. Tapi kalau dilepas, dia akan terbuka lagi. Itu kalau push button. Kalau detain, ini saya tekan, ini tertutup. Kalau ini saya lepas, ini masih tertutup. Supaya terbuka, ini harus saya tekan kedua kali, baru dia terbuka. Itu detain, karena dia ada penguncian di sini. Oke, ini adalah simbol tombol. Nanti kita akan menggunakan simbol yang sederhana saja, gitu ya. Jadi komponennya tidak semua komponen nanti kita pelajari, tapi untuk pengantar teman-teman. Nah, di sini ada sensor. Ini sensor induktif, sensor magnetik, dan sensor optik. Anda lihat di sini ada 3 kabel, kabel plus, kabel minus, ini kabel output. Ya, yang membedakan Anda lihat ini simbolnya di sini. Ini simbol induktif, ini simbol magnetik, ini simbol optik, ya. Nah, jadi nanti sama-sama 3 kabel, tetapi yang membedakan bahwa ini sensor apa, ini induktif, ini sensor apa, ini magnetik, ini sensor apa, ini fotoelektrik, ya. Terus kemudian output, ya, output berupa lampu misalnya gitu ya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau di sini ada plus minus kena listrik, maka lampu ini akan menyala. Nah, ini yang paling penting dari komponen yang ada, karena di sini adalah komponen untuk otak kita. Ya, saat ini otak kita menggunakan relay. Nah, relay itu simbolnya adalah kotak ini adalah simbol dari koilnya. Jadi kalau barangnya, simbol koilnya ini adalah kotak ini. Jadi ini simbol elektromagnet yang ada di sini, ini adalah kotak ini. Kemudian kotak ini kalau dia dialiri listrik, dia akan
berubah menjadi magnet. Ya, ini kan elektromagnet. Kalau ini menjadi magnet, maka armatur di sini ini akan ditarik. Ya, akan ditarik. Sehingga yang semula ujungnya ini nempel di atas, karena ditarik oleh inti besi di sini, akan berubah terhubung ke bawah. Ya. Nah, jika listriknya ini dihilangkan, maka magnetnya hilang, ini akan kembali ke posisi awal sehingga terhubung ke atas. Nah, karena di sini ada spring, maka dia yang semula ditarik magnet, kalau magnetnya tidak ada, ini spring ini akan menarik sehingga dia akan terhubung ke atas. Nah, ujung yang batang armatur di sini paling kiri ini digambarkan yang C di sini. Ujung yang atas, switch yang atas di sini digambarkan yang A. Ujung yang bawah ini digambarkan yang B. Anda lihat di sini, berarti kalau posisi ini tidak ada listrik normal, C sama A itu terhubung. Ya, C sama B itu terputus, terbuka. Kalau di sini saya aliri listrik, ini tertarik, maka yang switchnya ini akan berubah menjadi ke bawah, sehingga C akan terhubung ke B dan C dan A akan terbuka. Kalau listriknya ini dihilangkan, maka dia kembali lagi ke atas, ya, karena ada spring di sini, sehingga C terhubung ke A, C dengan B terputus. Gitu ya. Nah, C sama B ini adalah kontak normally open ini. C sama A itu adalah kontak normally close. Sedangkan CAB ini bisa digambarkan di sini sebagai change over switch. Ya, berarti di sini ini adalah A, ini adalah C, ini adalah B. Kalau di sini listriknya dialiri ke koilnya, ke relaynya koil di sini, maka ini terhubung. Yang terjadi, ini akan tertutup, ini akan terbuka. Change over switch di sini, yang semula tertutup akan terbuka, yang semula terbuka akan tertutup. Ya, kita lihat di sini. Ini detail cara kerjanya relay. Jadi kalau digambarkan dengan simbol tadi, kotak itu adalah koilnya, sedangkan di sini ini simbol normally open, ini simbol normally close. Nah, maka nanti kalau relay di sini kita beri nama tertentu, misalnya K atau misalnya B atau misalnya R gitu ya, maka kalau di sini diberi nama yang sama, misalnya ini K, di sini juga diberi nama K, maka ini adalah koilnya, sedangkan ini adalah kontaknya dari relay K. Jadi ini koilnya relay K, ini adalah kontaknya relay K. Itu ya. Oke, maka di sini kita lihat di sini saya akan menggambarkan menggunakan simbol. Jika tombol 1 saya tekan, ya, relay K1 nanti akan aktif. Kalau relay di sini namanya relay strip 1. Ini relay strip 1. Berarti ini dan ini nih satu benda yang sama, ini koilnya, ini adalah kontaknya. Ya. Nah, yang satu ini kontak yang open, yang satu adalah kontak yang close, gitu ya. Maka kalau kondisi tombol tidak ditekan, lampunya yang merah di sini menyala karena ini ke kontak yang normally close. Kalau tombolnya ditekan, maka yang semula close ini akan menjadi terbuka, yang semula terbuka akan menjadi close, sehingga yang menyala adalah lampu yang warna hijau. Ya, kita lihat dari softwarenya.
Coba ini saya buka. Yang relay. Ya, Anda lihat di sini. Ya, kalau ini saya simulasikan, Anda lihat tombol tidak saya tekan, ya, ini tidak saya tekan, ngalirnya ke sini. Nah, ini karena simbolnya sama, ini relay 1, ini relay 1, relay 1, maka ini adalah simbol koilnya, ini adalah simbol kontaknya. Kalau tombol saya tekan, apa yang terjadi? Maka ini akan tertutup, ini akan terbuka, sehingga di sini lampunya mati, di sini lampunya akan hidup. Ya, Anda lihat di sini. Ya. Kalau saya lepas, kalau saya tutup lagi, kalau saya lepas, gitu ya. Anda lihat di sini. Nah, begitu. Nah, di sini maka ini adalah simbol dari kontak relay, sedangkan ini adalah simbol dari koilnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkan yang ada di sini? Ya. Jadi simbol berupa tombol, sensor lampu dan relay ini nanti kan harus dirangkai, ya, sesuai dengan logikanya. Nah, ada aturan-aturan dalam merangkai. Ya. Aturan-aturannya pertama, satu beban setiap baris. Ya. Di sini beban harus dikoneksikan pada bagian L2. Jadi di sini kita gambarkan laddernya. Ya, ini L1 dan L2 kanan kiri. Ini biasanya digambar dengan garis lebih tebal. Nah, ini adalah untuk sumber listriknya, misalnya ini plus, ini minus. Ya, ada kalanya gambarnya itu tidak kanan kiri tetapi tangganya ditidurkan, gitu ya. Ada kalanya seperti itu. Nah, kemudian nanti baik tombol atau input dan output itu digambarkan di antara kedua batang kanan kiri ini, ya. Di sini akan digambarkan input dan output. Nah, syaratnya kalau kita menggambar output itu harus digambarkan yang di sebelah kanan, yang terhubung ke L2. Ya. Jadi kita tidak boleh menggambarkan input itu menggambarkan output atau beban itu di kiri terhubung ke L1 atau di tengah-tengah, gitu ya. Harus yang terhubung ke L2, ke kanan. Ya. Kalau misalnya kita mau tidurkan beban, biasanya kita gambar yang di bawah. Oke. Terus kemudian beban ini, ya, yang pertama satu beban setiap baris. Artinya apa? Di sini ada baris 1, ini ada baris 2, ini ada baris 3, ini ada baris 4. Istilahnya rang di sini. Nah, beban itu harus dikoneksikan hanya satu saja setiap baris. Jadi misalnya ini lampu dikoneksikan, ada dua lampu, kita tidak boleh mengoneksikan lampu dan lampu yang ada di sini. Setiap baris hanya boleh satu beban. Oke. Terus beban
harus terhubung ke L2 tadi, ke kanan. Terus yang berikutnya, tombol-tombol input itu dihubungkan antara L1 dan beban. Terus nanti di sini setiap baris itu diberi nomor untuk mempermudah. Ya. Terus kemudian ada keterangan, ya, keterangan yang merupakan ini sistem referensi silang untuk kontak NO maupun NC, gitu ya. Jadi di sini ini kan K1 namanya. Kalau di sini diberi nama K1, di sini diberi nama K1, diberi nama K1, artinya ini coil K1, ini adalah kontak-kontak dari relay K1. Anda lihat di sini ini kontaknya normal terbuka, normal terbuka, normal tertutup. Maka di sini ada keterangan. Artinya apa? Bahwa relay K1 itu mempunyai kontak normally open di baris kedua dan baris ketiga. Mempunyai kontak normally close di baris keempat. Ya, supaya mempermudah. Jadi nanti kalau kita dari gambar ini kan harus kita rangkai. Nah, cara mudah merangkainya adalah kita cek di sini. Oh, kontak normally open itu ada dipakai 2. Kontak normally opennya relay K1 dipakai 2, 1 di baris 2, 1 di baris 3. Gitu. Ya. Dan yang terakhir ini adalah untuk referensi, misalnya ini adalah terhubung secara mekanik. Jadi tombol baris 1 sama tombol baris 2 ini sebetulnya tombol yang sama. Jadi kalau ini saya tekan, maka ini juga ikut tertekan. Itu maksudnya. Kalau misalnya letaknya itu dekat, bisa kita gambar garis putus-putus. Tapi kalau letaknya jauh, kita kasih tanda panah di sini. Ya. Kita kasih panah-panah. Atau bisa juga kalau kita simbolkan dengan simbol yang sama, misalnya ini tombol 1, di sini tombol 1, di sini tombol 1, artinya ini tombol yang sama tapi dipakai di 3 tempat. Sehingga kalau ini saya tekan, ini ikut tertekan, ini ikut tertekan. Ya. Itu adalah ladder. Nah, sekarang bagaimana ya caranya tombol itu kita sambung dengan relay untuk menghidupkan lampu? Caranya bagaimana? Itu kita melihat dari sistem yang kita inginkan itu seperti apa. Ya. Kalau kita bicara logikanya seperti apa, sekuensialnya seperti apa. Ya. Nah, ini dibagi menjadi 2. Namanya logic control. Kontrol dengan menggunakan logika. Ini keputusannya langsung saat itu. Nah, kalau yang kedua itu disebut dengan kontrol sekuensial. Nah, keputusan sebelumnya itu akan mempengaruhi keputusan selanjutnya. Jadi berurut, misalnya input 1 mengaktifkan output 1. Output 1 akhirnya kalau input 2 aktif, output 2 aktif. Ini berurutan. Kalau ini logikanya dikeputuskan saat itu juga, outputnya hidup, gitu ya. Kalau ini akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, biasanya di dalam industri itu nanti gabungan. Di dalamnya adalah kendali logika, ada kendali sekuensial. Nah, kalau kita bicara masalah kendali logika sekarang, kendali logika itu ada beberapa logika standar. Yang pertama itu adalah logika N. Logika N itu adalah logika seri. Ya. Artinya apa? Anda lihat di sini. X dan Y ini saya gambarkan, ini adalah input. Ya. Adalah input. Jika input X aktif dan input Y aktif,
logika AND itu baru aktif. Jika input X tidak aktif, input Y tidak aktif, logika AND ini tidak aktif. Jika hanya input Y yang aktif, ini juga tidak. Hanya input X yang aktif, ini tidak aktif. Dua-duanya aktif, baru ini aktif. Ini adalah logic AND. Logic AND itu digambarkan secara seri. Nah, ini kalau misalnya ya, kita akan mulai logic AND gitu ya. Jadi kalau ini saya gambarkan, ini adalah listriknya ya. Terus kemudian saya tombol, tadi ada 2. Ini adalah untuk tombol yang X tadi. Ini adalah tombol yang Y ya, yang digambar kita tadi. Terus kemudian kalau misalnya outputnya itu berupa lampu ya, saya gambar lampu, mana lampu, misalnya lampu ya, maka ini saya gabungnya secara seri ya, ini saya gabungnya secara seri. Nah, ini kita namakan dengan ini logic AND. Ya, artinya apa? Di sini dia akan aktif hanya jika kedua tombol ditekan, ya, X dan Y aktif. Maka kalau di sini saya gambarkan, saya simulasikan, kalau X saja saya tekan, tidak aktif. Kalau Y saja saya tekan, tidak aktif. Kalau dua-duanya saya tekan, baru aktif. Ya, ini adalah logic AND. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika logic OR? Ya, logic OR. Kalau logic OR itu artinya minimal satu tombol saja ditekan, itu lampunya menyala. Ya, logic OR itu minimal satu saja lampunya menyala. Ya, kalau di sini apalagi ditekan dua-duanya. Nah, logic AND tadi itu digambarkan secara seri, tapi logic OR ini digambarkan secara paralel. Misalnya saya sekarang mempunyai, ini saya putus saja. Nah, logic OR itu saya gambarkan secara paralel seperti ini. Ya, maka kalau satu saja saya tekan, lampunya menyala. Satu saja saya tekan, lampunya menyala. Kalau dua-duanya saya tekan, ya apalagi dia akan menyala. Ya, itu adalah logic AND. Kemudian kalau logic NAND, ya, itu adalah gabungan dari not AND. Jadi bukan AND. Jadi kalau di sini 0, di sini akan menjadi 1, yaitu dinotkan, dibalik. Kalau di sini 0, di sini jadi 1. Kalau di sini 0, di sini 1. Kalau di sini 1, di sini 0. Ya. Jadi logic NAND itu sama dengan kalau X dan Y kedua-duanya ditekan, maka dia akan mati. Gitu ya. Kalau kedua-duanya ditekan, dia akan mati. Nah, logic NAND itu tadi bisa saya gambarkan ini. Kalau ini saya hapus.
Jadi saya menggunakan tombol normally close. Mana tombol normally close? Ini. Ya, di sini kalau dua-duanya saya tekan, satu saya tekan, dia masih hidup, satu saya tekan, masih hidup. Tapi kalau dua-duanya saya tekan, baru dia mati. Ini adalah logic NAND, ya. Logiknya adalah NAND, not AND, ya. Not AND atau disingkat NAND, gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa kita gambarkan dengan cara pakai logic AND tadi. Kita logic AND, ya. Kita logic AND, mana logic AND? Nah, ini logic AND. Ini saya hubungkan ke relay. Relay K1. Nah, di sini saya gambarkan ini kontak normally open, ya, close, ya, untuk menghidupkan lampu misalnya. Lampunya mana tadi? Lampu. Nah, di sini saya beri nama K1. Ya. Maka ini sama. Jadi kalau ini saya tekan, ya. Saya tekan. Kalau saya tekan dua-duanya baru mati. Ini sama dengan itu. Jadi kalau saya tekan, lampunya masih hidup. Kalau saya tekan, lampunya masih hidup. Kalau saya tekan dua-duanya, bahwa lampunya baru mati. Jadi ini N itu tadi kan seri, terus kemudian dinotkan di sini, ya. Maka lampunya di sini disambung dengan cara NAND. Bisa ini, bisa ini. Terus sama dengan juga kalau NOR berarti adalah not OR, ya, not OR. Jadi kalau kita gambarkan di sini, berarti tadi ini misalnya saya harusnya pakai ini, not OR. Nah, ini adalah not OR. Jadi di sini logikanya not OR itu kalau tidak ditekan dua-duanya dia aktif. Tapi minimal satu saja ditekan dia akan mati, ya. Maka di sini ini satu aja saya tekan, lampunya mati. Ini saya tekan mati, apalagi dua-duanya.
gitu ya, maka mati. Oke, ini adalah logika NOR gitu ya. Oke. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah exclusive OR. Exclusive OR itu bagaimana? Nah, kita akan menggambarkannya dengan cara ini. Jadi kalau ini 0, 0, dia 0. Kalau 0, 1, dia 1. Kalau 1, 0, dia 1. Kalau 1, 1, dia 0. Nah, di sini kalau hanya satu saja tombol, jika dan hanya jika satu tombol saja ditekan, baru dia nyala. Kalau dua-duanya malah mati, kalau tidak dua-duanya dia mati. Maka di sini logikanya adalah tadi kalau kita butuh tombol 2 di sini. Kita butuh tombol 2. Ya, kalau satu saja ditekan, sorry bentar, ini saya beri nama X gitu ya. Ini saya beri nama X. Ini saya beri nama Y. Ini saya beri nama Y. Ya. Nah, di sini maka kalau satu saja saya tekan, nyala. Kalau satu saja saya tekan, nyala. Kalau dua-duanya tidak saya tekan, mati. Kalau dua-duanya saya tekan, malah mati. Ya. Itu adalah logik dari exclusive OR. Nah, jadi kayak kenapa kita harus menyambung secara AND, secara OR, secara NAND, secara NOR, secara XOR? Itu adalah otak yang kita masukkan, logika yang kita masukkan ke dalam sistem kita supaya bekerja sesuai yang kita inginkan. Misalnya kalau kita pakainya logika AND, ya, bahwa lampu akan menyala jika ini ada 3 tombol. Semua tombol kita tekan. Kalau hanya 1, 2 tidak bisa. Kalau 3-3-nya baru bisa. Itu logik AND, gitu ya. Nah, jadi Anda lihat di situ bahwa tabel harus disambung sesuai logika yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini contoh kasus. Ya, di dalam sistem ada 3 tombol ini dan 1 buah lampu. Ya, kasus yang pertama, jadi nanti ada 3 gambar. Kasus yang pertama, lampu akan menyala hanya jika ketiga tombol ditekan. Tolong buatkan diagram ladder, gitu ya, rangkaian skematik atau diagram ladder tadi, supaya kalau ketiga tombol ditekan baru lampunya menyala. Nah, maka kita menyelesaikan dengan cara ini. Kita punya tombol 1, tombol 2, dan tombol 3. Yang di sini kita kasus nomor 1, ya. Kita kasus yang nomor 1 ini. Berarti apa? Lampu menyala hanya jika ketiga tombol aktif. Ini, ketiga tombol aktif ditekan, maka lampunya menyala. Oke. Nah, kita menggambarkan di sini. Berarti ini disambung secara seri. Anda lihat di sini. Ya, tombol 1, tombol 2, tombol 3. Kalau di sini 1, berarti di sini disambung secara normal terbuka. Ya, 1 normal terbuka, 1 normal terbuka, dan 1 di sini ini adalah outputnya lampu. Maka di sini kalau ini aktif, ini aktif, ini aktif, ketiganya baru lampunya menyala. Ya, penyelesaian nomor 1. Yang kasus nomor 2, lampu akan menyala jika dan hanya jika
satu dari ketiga tombol ditekan. Jadi kalau hanya satu tombol dari ketiga ditekan baru lampunya menyala. Maka logikanya yang nomor 2 ini satu saja, tombol 3 saja, tombol 2 saja, atau tombol 1 saja ditekan lampunya menyala. Maka caranya adalah seperti ini. Ya. Kalau di sini 0, di sini digambarkan normally close. 0, 0, 1, normally close, normally open. Tombol 1, tombol 2, tombol 3. Gitu ya. Terus kemudian baris yang kedua kita gambarkan yang ini. Kan yang nilai 1 adalah ini. Normally tertutup, terbuka, tertutup. Tombol 1, tombol 2, tombol 3. Normally tertutup, normally terbuka, normally tertutup. Ya. Terus kemudian baris ketiga normally terbuka, tertutup, tertutup, terbuka, tertutup, tutup. Tombol 1, tombol 2, tombol 3. Nah, ini kemudian disambung secara paralel. Maka ini kalau hanya satu tombol ditekan, lampunya menyala. Penyelesaian nomor 3. Nomor 3 pengennya seperti apa? Ya, lampu akan mati jika minimal satu dari ketiga tombol ditekan. Jadi kalau tombolnya tidak ditekan, lampunya akan hidup. Ya. Tapi kalau satu saja ditekan, lampunya akan mati. Maka di sini yang satu di sini. Kalau tidak ditekan, dia akan hidup. Ya, tidak ditekan ini kan normally close, dia akan hidup. Nah, kemudian kalau ditekan satu saja ini akan mati. Ya, 2 ditekan mati, 3-tiganya ditekan apalagi. Nah, penyelesaiannya juga bisa juga secara ini. Ya. Tadi ini adalah NOR, not OR. Jadi kalau ini ketiganya ditekan, ini kalau tidak ditekan, K1 ini pakainya normally close kontak K1, maka lampunya akan aktif. Jika ketiga-tiganya ditekan, lampunya akan minimal satu saja ditekan, lampunya akan mati. Ya, itu adalah contoh untuk kasus ketiga. Nah, saat kita bicara masalah di sini tombol, di sini kan tombolnya tombol push button. Kalau ini saya tekan, misalnya gitu ya, kalau ini saya tekan, tekan, maka K1 aktif. Nah, di sini ada kontak K1, jadi kontaknya dari K1 di sini normally open. Inilah yang berfungsi sebagai kunci. Jadi kita mengunci. Kan kadang kita pengen konveyor gitu ya, atau tombol atau lampu gitu ya. Tombolnya saya tekan, lampunya menyala. Tombolnya saya lepas, lampunya harus tetap menyala. Konveyornya harus tetap jalan. Nggak boleh operator harus menekan terus tombolnya gitu ya, capek operatornya. Maka kita bisa menggunakan penguncian. Nah, ini K1 tadi, ini koilnya, ini kontak K1, ini kontak K1. Maka kontak K1 open itu ada di baris kedua dan baris ketiga. Ya. Nah, K1 yang di baris kedua ini fungsinya sebagai kunci. Jadi kalau ini saya tekan, ini mengalir K1 aktif. K1 aktif ini, K1 di sini akan tertutup. Di sini tertutup sehingga lampunya menyala. Nah, kalau tombolnya saya lepas, ini tetap ada listrik mengalir ke sini sehingga K1 ini tetap aktif. Sehingga dikunci. Ya, kita lihat di sini. Ya. Anda lihat di sini, kalau tombol ini saya tekan, Anda lihat ini masih saya tekan, maka ada listrik yang warna merah ini mengalir dari 1, mengalir dari 2 untuk menghidupkan K1. Gitu ya. Tapi jika ini saya lepas, ini ada listrik tetap dari K2 masuk ke K1. Ini mengunci, ya. Ini mengunci ini. Matinya jika ini saya tekan. Ya. Jadi ini itu fungsinya sebagai kunci. Kalau saya tekan, ini mengalir dari sini, menghidupkan K1. Tapi kalau saya lepas, ya, ini tetap hidup.
Ya, matinya ini saya tekan. Nah, ini adalah sistem penguncian, ya, atau istilahnya latching. Oke. Nah, latching ini akan sangat berguna untuk sistem sekuensial kita. Ya, kalau kita bicara masalah sekuensial, kita bicaranya output kita hidupkan secara berurutan. Ya, mesin kan harus proses ini kan proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 gitu ya. Proses 1 jalan dulu, kemudian setelah selesai proses 2 jalan, setelah selesai proses 3 jalan, kan urutan di dalam sistem sekuensial di mesin seperti itu. Maka ini sistemnya, jika input aktif, input 1 aktif, output 1 aktif. Kemudian jika output 2 aktif, output 2-nya aktif. Jika input 3 aktif, sistemnya akan di reset. Ya. Jika input 1 aktif, output 1 aktif. Input 2 aktif, output 2 aktif. Input 3 aktif, misalnya input 3 aktif. Input 4 aktif, output 4 aktif, dan seterusnya. Gitu ya. Baru terakhir kemudian di reset. Nah, contohnya misalnya ini. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 buah, 3 ya, 3 buah push button, 3 tombol tekan, gitu ya, dan 2 buah lampu. Sistemnya, jika tombol 1 ditekan, lampu 1 akan menyala. Selanjutnya jika tombol 2 ditekan, lampu 1 akan mati dan lampu 2 akan menyala. Jika tombol 3 ditekan, maka lampu 2 akan mati dan sistem kembali seperti semula. Nah, maka ini kita gambarkan sekuensialnya. Jika tombol 1 ditekan, lampunya 1 menyala. Jika tombol 2 ditekan, plus itu artinya ditekan, lampu 1-nya mati dan lampu 2-nya menyala. Jika tombol 3 ditekan, ya, sistemnya kita reset. Gitu ya. Maka lampunya mati semua. Nah, ini kita gambarkan dengan latching tadi, ya, dengan latching. Ya, dengan latching di sini. Ini kita gambarkan. Ya. Nah, tombol 1 ini mengaktifkan relay K1 nanti. Tombol 2 nanti mengaktifkan relay K2. Tombol 3 mengaktifkan relay K3. Ya. Relay K1 berarti nanti mengaktifkan lampu 1, relay K2 mematikan lampu 1, mengaktifkan lampu 2, relay K3 mereset sistem. Ya, maka kita buat sistem latching. Setnya tombol 1, ya, dikunci, tombol 1 mengaktifkan relay K1, kemudian dikunci sama kontaknya K1. Nah, tombol 1 ini yang mereset adalah tombol 3 ini, K3. Ya, maka di sini yang reset adalah K3. Ya, Anda lihat di sini mereset K3. Terus kemudian yang kedua digambar, tombol 2 mengaktifkan relay K2, dikunci relay K2. Syaratnya adalah ini sudah aktif dulu. Maka di sini diberi syarat K1. Jadi K1 di sini kalau sudah aktif, ini baru aktif. Jadi ini tombol 2 tidak bisa aktif sebelum K1 aktif. Ini adalah syarat, ya, syarat supaya K2 itu aktif setelah K1 aktif. Ya, ini tombol 2 sudah diaktifkan. Terus kemudian yang 3 di sini kalau aktif, ya, mengaktifkan K3, dikunci sama K3, terus kemudian diberi syarat K2. Berarti tombol 3 ini tidak akan aktif sebelum K2 aktif. Ya. Berarti yang bawah ini sudah selesai kita gambar diagram laddernya. Sekarang kita gambar yang atas. Tadi di sini tombol 1 kalau ditekan lampunya 1 nyala. Tombol 1 ditekan tadi kan mengaktifkan K1. Berarti kalau K1 aktif, kontaknya K1 aktif, ini akan menghidupkan lampu 1. Ya. Jadi kontaknya K1 aktif menghidupkan lampu 1. Terus kontaknya K2 aktif menghidupkan lampu 2.
Tetapi kontak K2 itu kalau aktif dia mematikan lampu 1. Maka di sini ada kontak normally close. Jadi kalau nanti K2 ini aktif, ini terbuka. Kalau terbuka lampunya mati. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah penyelesaian untuk sekuensial. Nah, ini ada tugas yang sudah saya berikan untuk teman-teman berlatih ya, dikumpulkan hari Kamis. Nah, intinya di sini berarti apa? Kita menyambung semua di sini. Ini berdasarkan logika dan sekuensial tertentu yang kita inginkan dari sistem di sini. Gitu ya. Sistemnya mau seperti apa? Maka bagaimana cara menyambung kabelnya? Ya. Terus di situ butuh input, simbol inputnya apa, butuh output, simbol outputnya apa, relay untuk penguncian, sistem kontaknya seperti apa, koilnya seperti apa. Oke, jadi ada hardware-nya berupa relay, tetapi disambungnya seperti apa itu adalah software-nya. Jadi kalau software-nya dalam hal ini adalah hardwire, dia masih pakai kabel-kabel ya, disambungnya seperti apa gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Nanti ini adalah untuk pengantar bagaimana Anda mulai belajar otak gitu ya dari sebuah sistem mekatronika dengan kendali-pengendali sederhana. Nah, ini nanti tolong digambarkan, ada 5 rangkaian nanti yang harus Anda gambarkan. Ini mudah, silakan Anda diskusi dengan teman Anda coba pahami bagaimana ya cara menyambungnya, wiringnya, diagram laddernya itu supaya kasus 1 bisa saya selesaikan, supaya kasus 2 saya selesaikan, sampai kasus 5 saya selesaikan. Kasus 1, 2, 3 ini tentunya pakai logika. Di sini yang 4 latching, yang kelima ini sekuensial. Oke, demikian. Terima kasih atas atensinya. Selamat belajar. Semoga sukses. Tetap sehat ya. Oke, terima kasih.